Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersatu hati, saling menguatkan di dalam firman, di dalam pujian, di dalam doa bersama. Kami mau naikkan pujian kami Bapa, biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun kami, sehingga apa yang kami naikkan di dalam pujian ini berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Amin. Kita naikkan, aku percaya bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia, yang paling mengasihi kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita nyatakan sekali lagi, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami, menjadikan kami seperti biji mata di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau. Engkau Allah yang ajaib, yang sanggup memulihkan setiap persoalan kami, yang sanggup memulihkan setiap luka-luka hati kami, sakit penyakit kami. Engkau Allah yang mau turun tangan untuk memberkati kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu saat ini. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Engkau pribadi yang paling mengenal hati kami, Tuhan. Saat ini seperti rusa yang haus, rindu akan Engkau. Demikianlah hati kami. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami selalu mau tinggal lebih dekat lagi, mengalami indahnya dekapan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir menaungi kami, menjamah setiap hati kami, menyegarkan yang lelah, menguatkan yang lemah. Kita nyanyikan, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus
kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hibur. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah yang Maha Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang.
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan, dicurahkan di hati kami. Oh ya Rabasyana Mayere, oh ya Rabasyana Maya Rabasyere, oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyere, oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Maya Rabasyana 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 Maya Ushikira Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati
Rabasya nama Yere. Oh ya Rabasya nama Yere. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau hadir menjamah setiap hati anak-anak-Mu saat ini. Yang mengeraskan hati saat ini Tuhan, Engkau lembutkan dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk lagi lebih dalam untuk mengenal firman-Mu, isi hati-Mu, menuntun kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi roti kehidupan bagi kami, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk berjuang. Kita nyanyikan dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh memberikan diri kami untuk melayani Engkau. Kami yang tidak pantas dan tidak ada artinya ini tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Roh-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang datang dari tempat yang maha kudus. Urapi kami pakai mulut, bibir, hati, dan pikiran kami. Paulus dan Vila ini Tuhan, pakailah kami sebebas-bebasnya. Bekerjalah di dalam diri kami, nyatakan kehendak-Mu. Jamalah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu. Suara saya jelas ya? Saya secara khusus mau ucapkan banyak-banyak terima kasih terutama untuk para fasilitator yang sudah Senin ikut, Rabu ikut, lalu kemudian Jumat juga ikut. Tapi saya mau ingatkan satu hal, jangan pernah berpikir bahwa kalian mengikuti Paulus atau mengikuti Villa. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Jadi Bapak Ibu, suaranya kecil nggak? Ada yang komen suaranya kecil? Enggak ya? Oke. Berarti internet yang di sana yang bermasalah. Jadi sekali lagi begini, jangan pernah berpikir bahwa kalian mengikuti Paulus atau Villa. Apa? Karena ada saatnya Bapak Ibu semua akan ada saatnya melakukan kerjaan kalian juga. Jadi ketika Anda mengikuti hari Senin, Rabu, dan terutama yang setiap Jumat kayak begini, kalian semua akan dibimbing dan dituntun sampai pada satu tahap akan masuk dalam apa yang Tuhan inginkan dari kalian. Masing-masing memiliki porsinya masing-masing. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan yang mau kalian lakukan? Jadi, kita semua masing-masing sudah memiliki porsinya masing-masing. Nanti akan jelas, semakin hari semakin jelas, akan semakin dinyatakan apa yang Tuhan inginkan dari Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul, bab 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 12. Judulnya Paulus di Efesus. Bukan surat di Efesus, tapi ini Kisah Para Rasul. Jadi ada yang mencari di Efesus, bukan ya? Ini di Kisah Para Rasul. Kisah 19 ayat 1 sampai 12. Oke, sudah ketemu? Kita akan membaca bersama-sama. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan
malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Ya Bapa, pada malam hari ini, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Saat ini, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Kuasailah diri kami sepenuh-penuhnya ya Tuhan. Janganlah biarkan ada celah untuk kuasa apapun juga menguasai kami. Segala kuasa kegelapan saat ini kami mau perintahkan nyala di dalam nama Yesus. Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi setiap tubuh, jiwa, dan roh kami. Setiap rumah, jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Suster, sekali lagi. Kisah ini berbicara tentang Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, di kota lain, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Makanya ada surat kepada jemaat di Efesus. Di situ Paulus menjumpai beberapa orang murid. Artinya beberapa orang yang sudah percaya akan Yesus Kristus. Lalu kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Paulus bertanya kepada orang-orang itu yang dia jumpai di Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bapak Ibu, jawaban ini seringkali juga muncul dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Mereka sudah dibaptis, mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka sudah menjadi anggota gereja, tetapi mereka bahkan belum pernah mendengar tentang pekerjaan Roh Kudus dan siapakah Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab murid-murid itu, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan Yohanes berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Di ayat kelima, ketika murid-murid itu mendengar hal itu, mereka langsung memberi diri mereka dibaptis. Tadinya mereka mengira mereka sudah dibaptis, dan itu sudah sah, yaitu baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes bukan menjadikan seseorang sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena baptisan Yohanes adalah
pembaptisan pertobatan, bukan pembaptisan untuk menjadi pengikut Yesus. Sekarang, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis oleh Paulus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang menjadikan mereka sebagai pengikut Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu, dalam kisah ini, istimewa di ayat ini, kita bisa melihat ada sebuah peristiwa. Ketika pembaptisan dalam nama Yesus, dan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus. Dalam kisah para rasul berbicara banyak sekali tentang Roh Kudus turun ketika mereka percaya. Seperti yang pernah saya singgung ketika saya memberikan contoh pada saat Petrus mengunjungi rumah Cornelius. Ketika Petrus berbicara mewartakan Injil, maka Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan sesudah Roh Kudus turun, ketika Petrus berbicara itu, maka mereka memberi diri dibaptis. Nah, kisah ini kelihatannya ada sebuah kebalikannya. Kisah Petrus di rumah Cornelius adalah Roh Kudus turun terlebih dahulu, baru mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Dalam kisah ini, kita melihat mereka memberi diri dibaptis, lalu kemudian turunlah Roh Kudus. Di dalam gereja Katolik, kita dibaptis satu kali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan saat itu kita meyakini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi, ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas diri kita. Sedangkan yang ada pada saudara-saudara kita di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Kristen karismatik, Pentakosta dan sebagainya, mereka melakukan ritual seperti ini. Ketika seseorang bertobat, menerima Yesus, lalu mereka dibaptis dengan air. Sesudah mereka dibaptis dengan air, baru mereka mendapat baptisan Roh Kudus. Tanda baptisan Roh Kudus pada gereja-gereja Kristen yang lain adalah tanda mereka sudah dibaptis Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus dan tanda bahwa mereka sudah dibaptis Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh. Tetapi kita di dalam gereja Katolik tidak berbicara seperti ini. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu, yang mau saya singgung di sini sedikit adalah ini. Berkata-kata dalam bahasa roh atau ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh sebetulnya bukan sesuatu yang baru di dalam gereja. Pada saat Pentakosta, gereja perdana sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Dan ketika Petrus menumpangkan tangan kepada mereka, juga para murid-murid yang lain
berkata-kata dalam bahasa roh. Dan dalam banyak kisah kita mendengar tentang berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi, bukan sesuatu yang baru. Kalau seandainya sekarang dalam gereja Katolik, kita berkata-kata dalam bahasa roh atau berdoa dalam bahasa roh, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Saya berbicara bukan dalam arti bahwa saya adalah seorang yang beraliran karismatik atau apapun juga. Tidak. Tetapi saya berbicara benar-benar secara alkitabiah. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu kemudian dikatakan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, dan kemudian diceritakan bahwa Paulus tinggal di situ selama kurang lebih 2 tahun. Di ayat ke-11 bunyinya begini. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa gereja perdana betul-betul hidup dari Roh Kudus. Dan ketika gereja perdana hidup dari Roh Kudus, maka ada kuasa dan mukjizat yang terjadi. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, bukan dipakai oleh Yesus, tapi dipakai oleh Paulus, dan sapu tangan atau kain itu diletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengajak kita masuk dalam sebuah permenungan. Minggu lalu, Jumat lalu, kita berbicara tentang Lazarus dibangkitkan. Yesus membangkitkan Lazarus. Itu adalah sebuah mukjizat besar. Dan malam hari ini, kita juga mendengar kisah tentang mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang Allah lakukan melalui hambanya Rasul Paulus. Mukjizat-mukjizat. Kekristenan adalah sebuah mukjizat. Saya mau memberikan beberapa contoh. Kelahiran Yesus Kristus adalah mukjizat. Betul? Kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mukjizat. Tidak pernah ada kisah seorang perawan tiba-tiba mengandung tanpa menikah. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mukjizat. Seluruh karya Yesus Kristus semasa dia hidup selalu menunjukkan mukjizat. Saya mau mengajak kita melihat sedikit. Matius 4 ayat 23 dan 24. Yang susah mencari, nggak apa-apa, saya akan bacakan. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Bunyinya begini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan
mereka. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kehidupan Yesus setiap hari berhubungan dengan mujizat. Kematian dan kemudian kebangkitan Yesus adalah mukjizat yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada orang yang mati, kemudian pada hari ketiga bangkit, dan kemudian kenaikan Yesus ke surga yang disaksikan oleh banyak orang, itu juga adalah mukjizat. Lalu selanjutnya, turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api pada saat Pentakosta yang membuat para rasul sanggup berkata-kata dalam seluruh bahasa, itu adalah mukjizat. Para rasul hampir semua melakukan mukjizat. Petrus melakukan dengan luar biasa. Saya akan singgung juga sedikit. Kisah 5 ayat 15 sampai 16. Kisah 5. Kisah 5 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, bukan Yesus lewat, Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan Petrus mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semuanya disembuhkan. Petrus melakukan mukjizat yang luar biasa. Bahkan bayangannya saja yang mengenai orang yang berbaring di situ, orang itu menjadi sembuh. Yesus bahkan tidak melakukan itu. Makanya ketika Yesus mengatakan begini, kamu bahkan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari aku. Petrus melakukan mukjizat yang luar biasa. Kalau saya sebutkan, Filipus juga melakukan mukjizat. Bapak Ibu bisa melihat kisah 8, kisah para rasul 8, ayat 6-7, bunyinya begini. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Filipus berkhotbah di Samaria. Khotbah Filipus juga disertai dengan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, sehingga mereka dengan bulat hati menerima apa yang Filipus beritakan. Lalu ada kisah. Pertobatan Rasul Paulus adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Cahaya yang memancar dari surga, kemudian membuat dia buta selama 3 hari. Lalu seseorang menumpangkan tangan di atasnya, Ananias, lalu dia melihat kembali. Mukjizat. Bapak Ibu, Kekristenan adalah agama yang supernatural. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan kekristenan adalah agama yang supernatural? Karena dari atas ke bawah semuanya supernatural. Seperti yang tadi saya sebutkan, kelahiran Yesus Kristus adalah supernatural. Dan semua yang saya sebutkan itu adalah supernatural. Setiap agama memiliki filsafat masing-masing. Memiliki kebaikan yang diwartakan masing-masing. Lalu, apa bedanya
kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau berbicara mengenai filsafat-filsafat, saya sangat-sangat sering membaca filsafat dari Tiongkok. Begitu indah, literaturnya sangat indah. Filsafat-filsafat Tiongkok berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang penghormatan terhadap orang tua, berbicara tentang kekudusan perkawinan, dan segala. Sangat indah. Filsafat dari timur seperti India juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Lalu, kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh agama-agama lain. Setiap agama juga memiliki kebaikannya. Pertanyaannya adalah, apa yang ditawarkan oleh kekristenan yang membuat dia berbeda dengan semua yang lain-lain itu? Apa kira-kira, Bapak Ibu? Apa yang ditawarkan oleh kekristenan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan kembali ke ayat yang kedua. Kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Apa yang ditawarkan oleh kekristenan? Apa yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dunia ini? Yang bisa dan boleh dikatakan menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Apa yang dibawa oleh Yesus? Yesus datang ke dunia membawa Roh Kudus. Yesus membawa Roh Kudus ke dunia dan dia menempatkan Roh Kudus itu di dalam hati Anda dan saya. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama apapun juga. Bukan soal filsafatnya, bukan soal berapa ribu tahun usianya, bukan soal kebaikannya. Kalau berbicara soal kebaikan, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa melakukan kebaikan. Yang membedakan kekristenan dengan yang lain adalah Yesus menempatkan Roh Kudus ke dalam hati kita. Itu yang tidak dimiliki oleh agama apapun juga. Mungkin mereka percaya akan adanya Roh Allah, Roh Tuhan. Tetapi kekristenan berbicara mengenai menempatkan Roh Allah dalam hati kita. Manusia menjadi tempat bagi kediaman Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir, maka dia membawa kuasa dan mujizat. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa kekristenan adalah supernatural. Artinya apa? Tidak alami. Dia tidak natural, melainkan supernatural. Kalau kekristenan adalah supernatural, maka seharusnya setiap orang-orang Kristen, Bapak, Ibu, Anda, dan saya, seharusnya setiap hari harus mengalami sesuatu yang supernatural. Kenapa? Karena kekristenan adalah supernatural. Ini, Bapak, Ibu. Ketika Roh Kudus hadir dengan kuasa. Ketika kuasa Tuhan hadir, maka mukjizat terjadi. Coba dihafalkan. Ketika Roh Kudus hadir dengan kuasa. Ketika kuasa Tuhan hadir, maka mukjizat terjadi. Orang-orang Kristen seharusnya hidup dengan kuasa ilahi. Percaya akan kuasa ilahi.
Supaya apa? Supaya setiap hari kita dapat menerima mukjizat. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang Kristen harus hidup dengan kuasa ilahi. Percaya akan kuasa ilahi. Kenapa saya katakan percaya akan kuasa ilahi? Supaya setiap hari kita siap menerima mukjizat dan supaya setiap hari kita dapat melihat mukjizat. Kenapa saya katakan kita harus melihat mukjizat? Banyak orang Kristen tidak percaya akan mukjizat. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba pegang hati, pegang dada kita masing-masing. Kalau coba kita melihat di sekeliling kita, banyak orang-orang Kristen, mungkin Anda dan saya, tidak percaya akan mukjizat. Padahal kekristenan dimulai dengan mukjizat. Kelahiran Yesus Kristus adalah mukjizat. Ketika kita percaya akan mukjizat, maka kita akan melihat mukjizat setiap hari. Kita akan melihat diri kita mengalami perubahan. Dan itu adalah sebuah mukjizat. Kita akan melihat keluarga kita dipulihkan. Dan itu adalah mukjizat. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan rohani saya dengan Villa, kami seperti dituntun perlahan-lahan masuk ke dalam sebuah misteri. Kalau kita yang dikatakan sudah mengalami hidup baru, kalau kita yang dikatakan sudah mengalami pencurahan Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, maka seharusnya kita percaya bahwa kita akan selalu berhubungan dengan mukjizat. Dengan demikian, maka doa kita akan menjadi berbeda. Saya kasih contoh. Begini. Ketika kita menghadapi persoalan suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, karena kita percaya akan mukjizat, kita percaya akan kuasa Allah. Apapun yang terjadi dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, seperti kami, punya 3 anak. Bukan berarti kami pelayanan seperti ini, lalu semua anak kami baik-baik. Tidak. Tentu saja punya tantangannya masing-masing. Tantangan itu diizinkan untuk apa? Untuk membawa kita masuk semakin dalam. Apa yang kamu wartakan harus kamu alami. Apa yang kamu bicarakan tentang mukjizat di dalam kitab suci harus terjadi pertama-tama di dalam keluarga kita. Ketika kita menjumpai suami, istri, dan anak-anak seperti yang tadi saya katakan, maka doa kita seharusnya doa yang penuh dengan kuasa. Saya percaya padamu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan keluarga saya. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan mereka yang separah apapun juga, bahkan mereka yang jatuh ke dalam dosa. Kita harus berdoa dengan penuh kuasa. Kenapa? Karena dengan demikian kita baru bisa menyaksikan mukjizat. Mukjizat harus diperkatakan. Meskipun kita melihat suami kita kondisinya seperti ini saat ini, doakan dia. Dalam nama Yesus saya percaya Tuhan, Engkau menjamah suami saya
setiap hari. Engkau akan membawa dia pulang suatu saat nanti menjadi manusia yang baru. Dalam nama Yesus, engkau menjamah anak-anak saya. Meskipun saat ini mereka jauh daripadamu Tuhan, tapi saya percaya bahwa dia adalah milikmu dan kuasamu sanggup untuk memulihkan hati mereka. Ini adalah doa yang penuh dengan mujizat. Ini adalah doa yang penuh dengan kuasa. Dan akhirnya akan membawa kita membuka diri kita untuk dipakai Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Bapak Ibu, seperti tadi di awal saya katakan, Bapak Ibu bukan hadir untuk mengikuti saya atau Villa, bukan. Saya dan Villa ada masanya. Saya juga sangat-sangat berharap, tadi saya juga berbicara dengan yang main musik di sini. Josh namanya. Saya bilang, pelayanan tetap harus mendapatkan berkat dari pelayanan itu. Ketika Bapak Ibu datang untuk melayani Tuhan, misalnya Astrid hadir Senin, Rabu, Jumat untuk melakukan tugasnya atau semua fase yang lain. Anda bukan hadir hanya untuk melakukan tugas Anda, bukan. Tetapi Anda sungguh-sungguh hadir dan memberikan waktu saat ini, detik ini, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Anda. Jadi Anda bukan datang untuk mendengarkan saya, bukan. Bukan mendengarkan bagaimana saya begitu hebat untuk mengupas kitab suci, bukan. Tetapi Anda mencari Tuhan. Tuhan melihat Anda, melihat ketulusan hati Anda yang hadir bahkan dalam 1 minggu ini sampai 3 kali meluangkan banyak waktu. Jangan hanya hadir untuk melayani, melakukan tugas Anda, tapi hadir untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya membuka diri Anda dan saya untuk dipakai Tuhan melakukan mukjizat. Jangan selalu berpikir bahwa mukjizat hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tingkatannya sudah di atas. Ketika Bapak Ibu mengalami sebuah persoalan, ketika mungkin anak Anda sakit, mulailah mendoakan dia dengan doa yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus, dengan darah Yesus membasuh tubuh anak saya ini, segala sakit penyakit disembuhkan. Doa yang penuh dengan kuasa akan membawa mukjizat. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu akan sampai kepada satu titik dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Ketika melihat orang sakit atau teman Anda sakit, jangan lagi panggil Villa atau Paulus atau siapapun juga. Ketika Anda mendengar dia sakit, ketika seseorang berkata kepada Anda, tolong doakan saya. Langsung Bapak Ibu angkat telepon dia, langsung mendoakan dia saat itu juga. Langsung mendoakan dia saat itu juga. Dia mendengarkan doa Anda yang penuh dengan urapan, yang penuh dengan kuasa, akan menimbulkan iman di hatinya. Orang itu akan sembuh. Jangan berkata, oke, nanti saya doakan. Saya lebih suka, yuk kita berdoa bersama. Angkat telepon, yuk, atau video call, kita berdoa bersama. Berdoa bersama, orang yang bermasalah mendengarkan doa Anda yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan urapan, akan sangat berbeda dengan kamu menjawab, ya nanti malam saya doakan. Beda. Bapak Ibu, coba praktekkan. Mulailah mendoakan setiap persoalan yang timbul di hadapan Anda dengan iman. Persoalan yang Anda hadapi, keluarga Anda hadapi, atau sahabat Anda, keluarga Anda, siapapun juga.
Ketika orang itu sampai kepada Anda, berarti Tuhan mengirimkan orang itu kepada Anda. Makanya tadi saya bilang, jangan berpikir bahwa selamanya Anda adalah domba. Pak Paulus, Bu Vila ini gembala, lalu membimbing dan sebagainya. Saya pribadi sangat tidak begitu menyukai dengan panggilan-panggilan seperti itu. Kenapa? Kita belajar bersama-sama. Saya belajar dari Anda semua. Mulailah mendoakan setiap persoalan dengan iman. Percaya dan percaya akan kuasa ilahi, maka setiap hari kita akan melihat mujizat. Saya berjuang setiap saat untuk melakukan ini. Bukan karena saya sudah mencapainya, tapi saya ingin mencapainya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di ayat ke-6. Apa itu bahasa roh menurut Rasul Paulus? Dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bahasa roh membangun roh kita. Ada penelitian bahwa ketika seseorang sering berbahasa roh itu meningkatkan imun. Dan saya praktekkan ketika badan saya mulai diserang untuk drop, saya mencoba untuk banyak melakukan doa bahasa roh. Dan benar itu terbukti. Imun kita naik ketika kita berbahasa roh. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bahasa roh itu bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Ini adalah milik gereja kita, bukan milik gereja tertentu atau aliran karismatik. Jadi sudah kita dengar. Bahasa roh itu sudah ada sejak gereja mula-mula. Bahasa roh itu adalah karunia Allah. Tidak bisa dipelajari. Tapi kalau kita rindu meminta dengan haus dan lapar kepada Tuhan, Dia akan melengkapi kita dengan karunia ini untuk membangun diri kita secara roh. Saat kita tidak mampu lagi berdoa, roh membantu kita. Itu yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. RPH kali ini ada beberapa yang mundur serta karena ketika kita puji-pujian dan bahasa roh, ada yang langsung lari. Ada yang alergi dengan bahasa roh. Padahal ketika kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu manifestasinya salah satunya adalah bahasa roh. Itu karunia dari Tuhan. Kalau kita alergi berarti ada sesuatu yang mungkin salah paham di sini gitu. Jadi saya pribadi sangat menyayangkan gara-gara bahasa roh itu ternyata banyak yang beberapa bukan banyak yang mundur gitu. Sayang sekali. Saya pribadi sangat terbantu dalam pelayanan ini dengan adanya karunia bahasa roh. Pelayanan RPH ini Bapak Ibu tahu bukan pelayanan seperti kita cuma memberikan maksudnya renungan seperti itu, tapi benar-benar pelayanan merebut jiwa-jiwa dari si jahat untuk Yesus. Bisa dibayangkan seperti apa peperangannya di dalam roh. Saya sharingkan apa yang saya rasakan di awal RPH ketika pelayanan ini dimulai. Secara fisik, setelah melayani konseling orang-orang yang bermasalah,
Mereka ada yang mau bunuh diri, ada yang sudah mau cerai, ada yang kena kuasa gelap. Konseling itu tiap hari. Dan beberapa orang, sekali konseling kadang 2 jam, kadang 3 jam. Secara fisik, saya tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Tapi ketika saya bangun pagi, setiap pagi, badan saya seperti habis memikul beban yang sangat berat. Badan saya sakit semua, tulang-tulang saya sakit semua. Itu yang saya alami. Dan begitu sulit untuk saya bangun pagi misa harian. Itu awal-awal waktu retret ini dimulai. Mau bernafas aja seperti ada tekanan di sini. Padahal saya sudah melakukan juga 5 senjata dan puasa tiap hari. Karena saya tahu ini peperangan dengan musuh yang tidak bisa saya lihat dan betapa mereka mau saya hancur supaya pelayanan ini berhenti. Sampai pada satu titik Roh Kudus mulai menuntun saya untuk makin intim dengan Dia. Itu Roh Kudus. Saya mulai mencoba dengan menaikkan pujian dan penyembahan. Karena saya dulu juga ikut PDKK, saya suka menyanyi dan saya merasa kalau menyanyi itu sungguh-sungguh membawa saya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan sangat lebih gampang membantu saya masuk ke dalam penyembahan dalam roh, bahasa roh. Saya lakukan itu setiap hari. Sehari setengah jam atau sehari 2 kali. Itu sungguh-sungguh membangun roh saya. Itu sungguh-sungguh membuat kekuatan saya seperti dipulihkan. Ketika saya mulai merasa diserang sana-sini, secara fisik maupun orang-orang sekitar, saya naikkan pujian, saya naikkan penyembahan, saya berbahasa roh. Itu sungguh-sungguh bekerja. Roh Kudus bekerja. Ada kuasanya yang turun memperbaharui roh saya yang lemah di dalam peperangan setiap hari. Saya mulai ringan, dan serangan fisik yang tadi saya alami itu, yang sulit untuk bangun, itu berangsur-angsur hilang. Jadi, betapa besar karunia bahasa roh kita butuhkan dalam membangun diri kita secara roh. Bahasa roh adalah manifestasi kehadiran Roh Kudus. Yang tadi saya bilang bukan milik gereja karismatik, aliran karismatik atau gereja Pentakosta. Ini milik Tuhan Yesus, milik gereja dari awal mula-mula. Jadi kita bisa lihat para rasul berbahasa roh saat Pentakosta. Kalau mau dibilang aliran karismatik, berarti Bunda Maria juga aliran karismatik. Para rasul juga alirannya karismatik. Seperti itu. Kalau kita bilang alergi karismatik, kita alergi bahasa roh, artinya kita membatasi Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena itu, kenapa jarang terjadi mujizat, penyembuhan, pemulihan. Kita jarang mendengar di dalam gereja, di dalam komunitas, bahwa seperti dulu waktu Tuhan Yesus pelayanan, ada mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus dibatasi untuk bekerja. Pekerjaan Tuhan dalam pelayanan apapun harus membiarkan rohnya bebas bekerja di dalam diri kita. Baru bisa menghasilkan mujizat, buah-buah pertobatan. Connect dengan rohnya setiap hari adalah kuncinya ketika kita mau melayani Dia. Bahasa roh adalah bahasa yang kita gunakan untuk connect dengan Dia, yaitu Sang Roh Kudus. Bahasa roh bukan patokan orang jauh lebih suci dibanding yang tidak bisa berbahasa roh. Ini harus digarisbawahi. Jadi bukan berarti orang udah bisa bahasa roh itu udah jauh lebih suci. Belum tentu. Bagi yang belum bisa lakukan juga bisa diganti dengan doa batin. Doa batin itu juga doa di dalam roh. Yang mungkin tidak terbiasa dengan pujian penyembahan mazmur. Menaikkan mazmur bagi Tuhan itu adalah penyembahan di dalam roh.
Jadi ketika kita menaikkan puji-pujian, mungkin di dalam mazmur, mungkin di dalam lagu, itu adalah kita memuji Tuhan di dalam roh. Jadi sambil minta dalam doa pada Tuhan, karunia bahasa roh dengan sering lakukan pujian, penyembahan, itu sangat membantu kita untuk mendapatkan karunia itu. Karena semakin kita memuji dan menyembah Allah, Roh Kudus akan turun menaungi kita. Dia akan bekerja dengan kuasanya. Saya sering katakan, iblis tidak takut kita sudah dibaptis. Iblis tidak takut kita pelayanan. Iblis tidak takut karena kita Katolik atau Kristen. Iblis paling takut kalau kita hidup kudus. Karena itu akan membuat kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam kekudusan, Roh Kudus memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Karena ketika kita dipenuhi oleh rohnya setiap hari, iblis tidak punya kekuatan lagi atas hidup kita. Dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan di dalam hidup kita. Demikian juga kita sering mendengar teman-teman di dalam komunitas kita ataupun yang ikut retret mengalami mujizat-mujizat yang terjadi di dalam PH, di dalam komunitas. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada kuasanya yang bekerja. Kita mendengar banyak kesaksian, rumah tangga dipulihkan, mujizat kesembuhan, mujizat mendapatkan keturunan, lepas dari kuasa gelap. Itu semua bukan kekuatan kami. Tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan ini. Dia yang bekerja bebas. Ketika dia bekerja, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ketika setiap orang mau meninggalkan dosa, kita yang ikut di dalam komunitas ini melakukan 5 senjata setiap hari, kita berkomitmen untuk tidak tinggal di dalam dosa. Kita mau berbalik kepada Allah, melakukan tobatan setiap hari, dengan melakukan pemurnian hati dan hidup di dalam kekudusan. Doa Anda menjadi punya kuasa. Itu kuncinya. Roh Kudus pasti bekerja tanpa halangan. Mujizat pasti terjadi. Karena doa orang benar besar kuasanya. Mari kita praktekkan seperti yang Pak Paulus ajarkan tadi. Kita praktekkan bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Allah, doa kita punya kuasa. Mujizat pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.